akan 3 orang, yakni dari sisi kanan saya Muhammad Ardiansyah. dari sisi kiri saya Zihnia Sekia Takwa, dan saya sendiri Mustaina Afriyanti. Kami akan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa di UIN Alauddin Makassar tentang kepemilikan, identitas kependudukan, dan manfaat dari dokumen-dokumen tersebut. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan nama siapa? Saya Aulia. Nah, kita Saya Kak. Ira. Kita Kak. Bahra. Oke, di sini tuh kita mendapatkan tugas kelompok untuk melakukan survei tentang dokumen kependudukan. Jadi kita tuh mau bertanya beberapa pertanyaan. Apakah kakak-kakak semua bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Kak, kalau pertama-tama itu apakah kakak-kakak semua ini sudah memiliki kartu keluarga, KTP terbaru, dan juga akte kelahiran? Ya sudah. Sudah, sudah semua ya. Kalau boleh tahu, apakah kakak-kakak semua ini memiliki kendala dalam pengurusannya? Iya. Kalau kita Kak? Iya juga. Karena kendaraan itu salah satunya itu kendaraan sama apa waktu juga sih, karena ada juga simpan yang lain tuh, jadi kadang kayak anda sempat urus kayak cepatnya begitu. Jadi lebih ke jarak di nanti kalau kami punya di daerahku kan di Flores Timur. Jadi kalau mengurus itu ke apa nih, kabupaten lagi Kak. Kan kami di daerah. Jadi mengurus itu ke kabupaten, ke Larantuka. Jadi jaraknya itu cukup jauh. Jadi masalahnya itu Kak. Iya. Apakah kakak-kakak semua ini tahu manfaat dari memiliki dokumen-dokumen ini? Iya. Ya buat mengurus Pendaftaran manfaatnya itu kayak apa, kayak misalkan ada kendala atau apa itu kayak di jalan gitu, nanti otomatis kan mereka pertanyakan ini identitas. Jadi itu salah satu ini manfaatnya, sama kayak mau mengurus di kayak kuliah atau apa kayak begini. butuh KTP juga kan. Terus kayak berkas-berkas yang lain begitu, kayak misalkan BPJS, KIS apa semua itu kan nanti itu butuh salah data-data. satu identitas juga dari Itu kita. manfaatnya. Baik, terima kasih ya Kak waktunya. Kakak-kakak juga sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut, sudah mengetahui manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan nama siapa nama Kak? Alia. Oke, di sini tuh saya dapat tugas kelompok untuk mewawancarai beberapa orang tentang kepemilikan identitas kependudukan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apakah kakak sudah memiliki seperti KTP, akte, dan kartu keluarga? Sudah. Oke. Apakah ada kendala dalam pengurusannya? Tidak ada, aman-aman sih. Kayak tidak ada apa-apa di dalamnya. Kalau bertanya tentang manfaatnya ditahu juga. Berkas-berkas ini tuh penting karena untuk identitas dan mengurus hal-hal lain seperti untuk pendidikan, dan juga untuk mengurus SIM atau paspor. Oke, baik Kak, karena kakak juga sudah mengetahui manfaatnya, sudah memiliki semua dokumen yang sudah saya sebutkan. Terima kasih ya Kak perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Di sini saya akan melakukan survei terkait dokumen kependudukan seperti KK, KTP, akta kelahiran. Jadi saya akan bertanya, apakah Anda sudah memiliki akta kelahiran seperti KK, KTP? Sudah. Apakah ada kendala ketika membuat dokumen-dokumen tersebut? Kendalanya itu seperti persulit di kecamatan. Iya, kayak ada tambahan biaya begitu Kak? Iya, dan juga pengurusannya sangat lama. Lama ya Kak pengurusannya, tidak mudah. Begitu. Iya. Terus apakah ada manfaat dari memiliki dokumen-dokumen tersebut? Ada manfaatnya, berguna. Saat kita berada di luar daerah, kita bisa mengetahui, kita dapat
memakai dokumen tersebut Kak. Iya. Ya kayak tanda pengenalan, bilang orang di sini Ki. Iya. Iya. Atau pendatang. Iya iya. Terus juga Kakak ini pasti bisa berfungsi buat kayak urus Ki, kayak pekerjaan begitu Kak. Iya. Iya. Terus tentunya ini juga dokumennya kayak KTP itu berfungsi juga Kak, kayak buat kesehatan begitu, kayak ke rumah sakit. Ya dibutuhkan juga. Iya Kak. Terus apakah ada pendapat Kak supaya ini pemerintah bisa mempermudah warga-warganya ketika mengurus dokumen-dokumen kayak KTP, KK? Ya kalau tidak ada, kalau menurut saya Kak, yang bakal kasih tahu itu mungkin pemerintah itu bisa menggunakan KTP elektronik, karena zaman sekarang itu ada KTP elektronik yang lebih mudah diakses, mudah dibuat begitu Kak. Jadi sekian saja dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan survei wawancara mengenai kepemilikan dokumen kayak KTP, KK, akte kelahiran. Jadi apakah Kakak sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut? Kebetulan sudah punya semua. Apakah ada kendala ketika membuat dokumen tersebut kayak KTP Kak? Nggak ada sih. Cuman paling suruh tunggu 1 hari Ji. Iya. Kayak tidak ada tambahan biaya begitu. Oh, kalau nggak ada Ji. Gratis semua dari pemerintah memang. Iya. Jadi apakah ada manfaat yang didapat dari dokumen-dokumen yang sudah dibuat Kak? Kalau saya bilang ada, pasti ada, karena itu kan sebagai identitas kepemilikan diri dan juga kewarganegaraan yang menunjukkan kita warga negara mana dan berdomisili di mana. Jadi itu KTP ataupun dokumen-dokumen yang seperti itu pantas harus dimiliki oleh warga negara Indonesia sih. Iya, betul sekali. Jadi apakah ada pendapat supaya ini pemerintah bisa lebih mempermudah pembuatan dokumen-dokumennya? Maksudnya bagaimana? Kayak mungkin kan sekarang itu ada KTP elektronik. Oh iya. Iya Kak. Mungkin ada pendapat tak? Iya. Bagus sih, karena selain mempermudah masyarakat toh, karena kebanyakan juga orang-orang kan sering lupa barangnya. Terus sempat kita lupa juga KTP-nya, terus kalau sempat ada di jalan kenapa-kenapa terus bertanya, mana KTP tak, mana mungkin dokumen pentingnya, kan sekarang bisa ditunjukkan lewat online toh. Iya. Jadi lebih gampang, dikasih gampang sama pemerintah juga. Ya, jadi mungkin lebih baiknya itu pemerintah lebih memperbanyak kayak iktp itu Kak, begitu. Iya, betul. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan teman saya mengenai dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan juga akte kelahiran. Bisa kita memulai wawancaranya? Bisa. Apakah Anda sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut seperti KTP, KK, dan juga akte kelahiran? Sebagian punya. Jadi Anda belum membuat KTP tersebut? Belum. Berarti KK dan juga akte sudah ya? Iya, sudah. Jadi Anda bisa memiliki manfaat dari kepemilikan KK dan juga akte kelahiran tersebut. Contohnya seperti layanan masyarakat, seperti layanan pendidikan begitu. Bisa. Ya, sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Andi Nunung Rezeki Amalia. Dipanggil apa? Dipanggil Nunung. Oh ya, baik. Di sini kami akan mensurvei tentang data kependudukan. Apakah Anda sudah mempunyai KTP, akta? Ya, saya sudah memiliki tersebut. Menurut Anda itu mudah dibikin atau sulit? Kalau menurut saya sih, karena sebagai orang yang baru bikin KTP itu sulit. Karena pas bikin KTP, saya tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana caranya, harus kemana lebih dahulu, begitu. Apakah Anda mengetahui manfaat dari KTP dan KTP itu berfungsi sebagai kartu resmi identitas penduduk Republik Indonesia, berfungsi ketika hendak melakukan pinjaman di bank, terus juga untuk menikah, dan sebagai kartu identitas ketika kita mengalami musibah seperti kecelakaan. Oke, baik, terima kasih. Siapa nama tak? Reva Aulia. Ini kami sedang melakukan survei terkait dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.
Dokumen ini penting untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Terus kami ingin memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi Anda dalam pengurusannya. Apakah bersedia untuk meluangkan waktu tak? Insya Allah. Oke, apakah Anda sudah memiliki KTP, KK, dan akta kelahiran? Sudah. Menurut Anda proses pengurusannya mudah atau sulit? Mudah sulit. Apakah Anda pernah menghadapi kendala saat mengurus dokumen tersebut? Enggak. Apakah Anda mengetahui manfaat memiliki dokumen seperti KTP, akta, dan atau KK? Kalau kepemilikan KTP itu fungsinya untuk kita diakui oleh negara, kayak kita jadi penduduk negara. Terima kasih. Iya. Dengan nama siapa? Nur Afifah. Ya, saat ini kami sedang melakukan survei terkait dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Dokumen-dokumen ini penting untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dan kami ingin memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi dengan Afifah dalam pengurusannya. Apakah bersedia untuk meluangkan waktu tak? Iya, bersedia. Oke, baik. Pertanyaannya itu, apakah Anda sudah memiliki akta kelahiran, KTP, dan KK terbaru? Iya, sudah. Menurut Anda, proses pengurusannya itu mudah atau sulit? Tergantung. Tergantung seperti apa ini, misalnya kayak? Kalau untuk kayak KTP itu juga tergantung kayak kapan datangnya. Kalau biasa juga banyak orang itu kayak lama. Tapi kalau kayak sedikit orang itu ya insya Allah cepatnya. Apakah Anda mengetahui manfaat memiliki dokumen kependudukan tadi? Iya tahu, karena untuk itu juga dapat mempermudah untuk mengurus banyak hal seperti kayak masuk kuliah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Adapun kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, yaitu beberapa orang yang telah kami wawancara sudah memiliki dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan juga akte kelahiran. Adapun manfaat dari KTP ini seperti untuk sebagai identitas resmi warga negara, sebagai warga negara Indonesia. Adapun fungsi dari KK dan juga akte kelahiran yang bisa digunakan sebagai layanan masyarakat, seperti contohnya itu layanan kesehatan dan juga layanan pendidikan. Sekian dari kesimpulan tersebut. Bye-bye. Setelah teman saya memberikan tentang manfaat dari dokumen-dokumen tersebut, kali ini saya akan memberitahukan tentang prosedur pengurusan dokumen kependudukan secara ringkas. Yang pertama, untuk KTP elektronik dengan syarat membawa KK terbaru, surat pengantar dari RT atau RW, dan fotokopi akte kelahiran. Prosesnya, datang ke kantor kecamatan atau disduk capil setempat, ambil foto dan rekam sidik jari. Setelah itu, KTP elektronik akan dicetak dan diberikan. Yang kedua, untuk kartu keluarga. Syaratnya membawa surat pengantar dari RT atau RW, fotokopi akte nikah bagi yang sudah nikah, dan fotokopi akte kelahiran anggota keluarga. Prosesnya, mengajukan permohonan di kantor kecamatan atau disduk capil untuk pembuatan atau perubahan data kartu keluarga. Yang ketiga, untuk akte kelahiran dengan syarat membawa surat keterangan lahir dari rumah sakit, kartu keluarga, KTP orang tua, dan fotokopi akte nikah orang tua. Prosesnya, mengajukan ke disduk capil dengan membawa persyaratan tersebut, kemudian akte kelahiran akan diproses dan dicetak. Dengan memiliki dokumen-dokumen ini, memastikan identitas dan status hukum seseorang diakui, sehingga mempermudah urusan administrasi dan menghindari kesulitan di masa depan. Baiklah, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan semoga video ini dapat mengedukasi orang banyak, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.